Sahabat hikmah di balik kisah, pernikahan massal menjadi salah satu tradisi yang sudah lama dilakukan di Indonesia. Namun, pernikahan massal unik dari Sidoarjo, Jawa Timur ini justru berhasil mencuri perhatian karena sistem pemilihan calon pasangan yang dilakukan. Viral di media sosial, si pemilik akun membagikan unggahan video. Tampak calon pengantin wanita yang sedang menunggu giliran mereka tanpa mengetahui siapa yang akan menjadi suaminya. Sang pengantin baru mengetahui siapa yang akan menjadi pasangannya 10 menit sebelum akad dilakukan. Nikah massal diketahui diselenggarakan di pesantren Darul Falah, Sidoarjo. Semua calon pengantin di acara pernikahan itu berjumlah 22 pasangan, merupakan santri dan santriwati di pondok pesantren tersebut. Meski dilakukan tanpa saling tahu pasangannya, para calon pengantin sudah diberitahu sebelumnya soal rencana pernikahan. Pasangan yang telah menikah di pesantren Darul Falah akan diberi tempat tinggal khusus, yakni di asrama pasutri tak jauh dari pondok pesantren. Sebagian juga dikirim ke cabang pondok pesantren yang berjumlah 178 pondok se-Indonesia. Hingga kini, pondok yang didirikan tahun 1985 ini telah menikahkan 250 pasangan santriwan dan santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi sahabat hikmah bersama saya Rahma Hayuningdiah dan sudah ada Ustadz Wijayanto. Ustadz, kita akan membahas sebuah, ini mungkin umatnya banyak nih ya, para jomblo, ya kan? Judul besarnya adalah Jomblo Pasti Berlalu. Wah, jomblo ini udah kayak badai. Kayak lagu, ya. Ini judul lagu apa? Nah itu dia nih Ustadz. Tapi kalau kita lihat tadi di video yang barusan tayang, itu kayaknya kok cepet banget gitu. 10 menit, wah langsung set, jodoh kilat gitu. Nah kalau di Islam itu bolehkah nikah secepat itu perkenalannya Ustaz? Ya sebenarnya mempercepat nikah itu baik saja. Nah, karena memang anjurannya itu nikah itu disegerakan tapi jangan tergesa-gesa. Nah, kalau segera itu bagus karena menunda pernikahan itu banyak mandorotnya. Biasanya orang itu kalau sudah ada pasangan, sudah jelas kok nggak segera nikah, arahnya mengakumulasi dosa. Mulai dari KNPI biasanya. Gimana itu? K itu mulai dari kissing. Ya, tahu kissing? Kissing itu di toilet itulah. Ya, ini. Itu singing, itu singing. Ya, kissing, ya turun ke N. N itu necking. Leher. Homo hominilupus, manusia memakan manusia yang lain. Biasanya terus ke P itu ragam pacaran ya, rata-rata ke sana secara psikologis. P ini apa nih Ustaz? Itu petting. Wah. Ya, tahu ya petting, nggak usah jelasin lah. Nggak usah dijelasin ya. Maksud mau ditunjukin kan? Iya, maksud ditunjukin. Ya, petting itu turun lagi, biasanya ke I itu yang paling bahaya, intercourse seksual. Dan ada penelitian BKKBN 68% orang yang menikah itu sudah melakukan intercourse seksual sebelum nikah. Nah, maka itu mengkhawatirkan, maka segera itu bagus. Tetapi juga bukan terburu-buru tergesa-gesa. Ketemu di parkiran langsung nikah, jangan. Jangan dong. Kenapa? Karena supaya kita ada ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Ya, salah saya. Tak kenal maka ta'aruf, supaya mengenal. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah pernah terjadi. Ada orang menikah hanya karena mendengar suaranya. Ya Rasulullah, saya mau nikahi si fulan. Gitu. Kamu udah lihat wajahnya belum? Lihat dulu. Nggak usah Rasulullah, saya dengar suaranya itu udah menyenangkan. Lihat dulu. Nggak usah Rasulullah, lihat dulu dan ini perintahku. Al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu wajib. Maka orang menikah seharusnya dia kenal siapa yang dinikahi. Tentu tidak hanya sekedar ini laki apa perempuan, karena ada perempuan yang suaranya laki-laki, laki-laki suaranya perempuan. Tapi mengenal dari semua aspeknya dalam pengertian begini, jangan sampai minimal tahu wajahnya, karena ada orang itu tipe mikrofonis. Gimana? Mikrofonis itu suaranya merayu tapi wajahnya menipu. Banyak loh orang dengerin radio itu suaranya merdu.
Suaranya alhamdulillah, tapi wajahnya naudzubillah atau innalillah gitu. Loh, saya dulu di radio 15 tahun di radionya anak muda di Jogja sana. Dan kebetulan yang suaranya bagus-bagus itu wajahnya kurang menarik. Itu wajahnya mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong ya gitu. Bukan begitu. Nah, saya termasuk yang suaranya nggak bagus. Ya itu. Tapi aslinya? Ya jangan disimpulkan, simpulkan sendiri. Gitu ya. Aslinya lebih parah lagi itu sebenarnya. Ya. Nah dari sisi ini sekali lagi jangan sampai hanya mendengar suaranya, apalagi hanya dari medsos. Karena ada orang yang fotogenik dari kamera itu. Saya itu termasuk yang di kamera itu jelek. Gitu. Mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak terlalu good looking di dalam kamera. Masa? Serius. Buktinya banyak diundang TV. Iya, makanya itu karena tidak terlalu good looking aja gitu kan. Padahal aslinya lebih parah itu. Ya, orang-orang ngatakan gitu. Saya sendiri nggak merasa gitu sih. Iya. Tetap sombong ya? Bukan gitu. Artinya ini ciptaan Tuhan kan, jangan sampai. Iya benar. Kan manusia itu ciptaan Tuhan. Betul. Pelangi juga ciptaan Tuhan, tapi kita semua juga pelangi. Artinya sekali lagi supaya kamu lihat dulu. Ya. Minimal orang itu ditempatkan juga karena wajahnya, karena perawakannya, karena karakternya. Maka anjuran Islam sederhana. Tungkikal mar'ah ala arba'ah. Kalau orang menikah itu tolong 4 kriteria ini dilihat. Dan yang pertama selalu disebut cantiknya. Kenapa? Karena cantik dan wajah ganteng itu menenteramkan. Kalau nanti wajahnya minimal bisa bedakan antara depan sama belakang. Masuk punya suami, mana nih depannya, mana ini istrinya yang depannya mana. Serem amat ya. Ya minimal seperti itulah gitu. Cukur yang cantik, molek, bainor, simok, seksi, good looking, bening kalau perlu. Nah, kalau perlu itu semuanya karena itu menenteramkan. Jangan saya udah punya istri tapi tidurnya di pos kamling terus. Kenapa? Karena nggak menenteramkan. Yang kedua itu dibicara tentang nasab dan harta. Kenapa harta dan nasab? Nasab juga penting. Nasab itu ada 2. Satu, keturunan orang baik-baik. Kedua, dia berketurunan. Karena tujuan pernikahan itu adalah untuk regenerasi. Oh, dia anak ke-16. Oh, Pak D-nya punya 16. Waknya, anaknya 17. Bagus. Reproduksinya bagus. Baru nanti yang keempat, agamanya. Kenapa agama yang terakhir? Kata Mula Al-Qatir, supaya kita bisa memilih. Sebab kalau kita lihat pertama kali agamanya, kita nggak bisa milih. Kita lihat agamanya bagus, tapi nggak cantik, nggak boleh ditolak. Karena agamanya udah bagus. Oh, tapi kaya raya, nggak apa-apa. Kalau agamanya tidak baik, maka agama jadi penentu justru nomor 4. Indah sekali loh sabda Rasulullah itu. Kenapa agama di nomor 4-kan itu? Karena untuk menentukan. Walaupun dia cantik, walaupun dia kaya, walaupun dia handsome, walaupun dia itu luar biasa molek, walaupun dia keturunan baik, tapi kalau agamanya nggak ketolong, nggak usah. Kata Profesor Buya Hamka almarhum Allah yarham, ini angka 1. Jadi kalau belakangnya mau 0, mau berapa, terserah, yang penting angka pertama harus 1. Kalau udah 1, ininya 0 pun jadi 10. Ininya 5 jadi 15. Maka agama menjadi penentu. Inilah kriterianya, maka apa nggak boleh dijodohkan? Boleh. Boleh, dijodohkan juga boleh. Itu. Kalau memang dia tahu kriteria-kriteria yang sudah disampaikan. Dalam Islam, pacaran itu sebenarnya dalam kamus besar bahasa Indonesia, pacaran itu boleh. Karena itu memadu kasih untuk melangsungkan pernikahan. Tapi praktek pacaran itu yang nggak benar secara Islam. Karena praktek pacaran rata-rata terjerumus pada takrobuz zina. Banyak orang pacaran itu mendekati zina. Nah, tentu kalau kita bahas ini agak detail, nanti kuliah menjelang pernikahan ini perlu 4-5 semester. Wah, gitu, panjang juga. Berarti episodenya mesti panjang nih ya. Tapi kalau pacaran pada umumnya itu laisa minal Islam. Karena orang Islam tidak dengan cara-cara seperti itu. Iya. Baik. Nah, ini ada juga nih Sat ya tentang sama sih tentang jodoh-jodoh juga. Ini dia udah mau mengakhiri masa jomblonya. Pasangan udah ada, tapi sayang sekali tidak mendapat restu orang tua. Waduh. Apa yang harus dilakukan? Ini pasti gundah gulana ini pasti pasangan yang tidak mendapat restu orang tua ini. Kita akan dengar solusi dari Ustadz usai jeda.